"Mas, di belakangmu itu siapa? Kok ada wanita di belakang kamu?" Pelan-pelan mengambil benda itu. Dan setelah benda itu dapat diambil sama si Gilang, ditemui satu sosok wanita. "Lang, kamu kok jalannya pincang? Kenapa, Lang?" Dia akan menjadi tumbal selanjutnya. Gilang pun sontak langsung ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jagat yang Lembut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke teman-teman, pada kesempatan malam ini saya akan membagikan kisah horor dari teman saya, sebut saja namanya Gilang. Si Gilang ini mempunyai kisah horor waktu bekerja di daerah Palembang. Di waktu itu, si Gilang ini bekerja juga sebagai kuli bangunan. Oke, sebelum kita memulai menonton videonya, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat membuat konten horor, kisah-kisah horor di channel ini. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kisah horor, cerita mistis, dan teman-teman ingin berbagi kisah atau berbagi cerita, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jagat yang Lembut. Oke, nggak usah lama-lama. Seperti apa kisahnya dari si Gilang? Mari kita simak bersama. Jagat yang lembut, awi. Waktu itu sekitar tahun 2014, si Gilang ini diajak bekerja sama kakaknya di daerah Palembang. Jadi si Gilang ini orang Purwodadi dan si Gilang ini diajak kakaknya untuk bekerja ke daerah Palembang. Di pagi itu waktu si Gilang sedang santai sembari nonton TV, si Gilang ini mendengar kalau HP-nya berbunyi. Dan setelah itu akhirnya si Gilang mengangkat telepon itu dan ternyata itu adalah telepon dari kakaknya. Kakaknya ini memberi kabar sama si Gilang kalau kakaknya ini mendapat pekerjaan di daerah Palembang. Dan si Gilang ini ditawarin sama kakaknya mau nggak ikut bekerja di daerah sana. Karena waktu itu memang si Gilang keadaannya masih nganggur. Si Gilang pun menerima tawaran dari kakaknya. Dan akhirnya waktu itu berangkatlah si Gilang sama kakaknya beserta rombongannya sekitar 40 orang untuk berangkat ke daerah Palembang. Singkat cerita, setelah si Gilang ini beserta rombongannya sudah sampai di mes para pekerja bangunan, dan seperti biasa, karena si Gilang beserta rombongannya ini baru sampai, mereka semua tidak langsung bekerja, tidak. Mereka semua masih beristirahat satu malam untuk mempersiapkan tenaganya buat bekerja esok harinya. Tibalah di malam harinya, saat si Gilang ini sedang ngumpul bersama rombongan para pekerja yang lain, tiba-tiba si Gilang ini dipanggil sama kakaknya dan diajak sama kakaknya untuk melihat lokasi di mana mereka bekerja nanti. Dan setelah sampai tempatnya, kakaknya Gilang ini mengatakan, "Lang, kita besok bekerja di sini." Gilang pun kaget dengan lokasi kerja yang ditunjukkan sama kakaknya. Gilang ini kaget karena melihat lokasi kerjanya itu masih belum ada apa-apa. Si Gilang ini hanya melihat tanah yang sangat lapang dan belum ada bangunan apapun. Karena si Gilang ini masih bingung dengan kata-kata kakaknya, Gilang pun bertanya kepada kakaknya, "Loh Mas, kita kerja di sini, tapi kok di sini belum ada apa-apanya, belum ada bangunan sama sekali. Lah terus memang kita itu besok kerjanya apa?"
Karena kakaknya si Gilang ini kayaknya sudah mengerti kalau si Gilang belum tahu apa yang harus dikerjakan besok. Kakaknya Gilang pun memberitahu kepada si Gilang kalau besok itu kerjaannya masih menggali. Karena kerjaannya itu masih di bagian struktur atau masih di bagian kayu dan besi. Sambil mendengar jawaban dari kakaknya, si Gilang ini berjalan dan melihat-lihat lokasi tempat kerjanya. Saat si Gilang ini menoleh ke arah kakaknya, tiba-tiba si Gilang ini melihat ada satu sosok wanita pendek di belakang kakaknya. Wanita itu terlihat berbusana serba putih dan rambutnya juga putih. Karena melihat makhluk itu, Gilang pun kaget dan si Gilang ini berteriak kepada kakaknya, "Mas, di belakangmu itu siapa? Kok ada wanita di belakang kamu?" Karena Gilang mengatakan hal seperti itu, akhirnya kakaknya Gilang pun menoleh ke belakang. Tapi ternyata kakaknya Gilang ini tidak melihat makhluk itu. Dan kakaknya Gilang ini mengatakan, "Mana, nggak ada kok." Tapi Gilang ini masih melihat makhluk itu. Makhluk itu berbaju putih, berambut putih, matanya ini sangat lebar sekali dengan hidung yang sangat panjang. Karena Gilang mendengar kata-kata kakaknya kalau dia tidak melihat makhluk itu, Gilang pun langsung lari ke arah mes. Karena melihat Gilang lari, kakaknya pun ikut lari mengejar si Gilang. Dan saat sampai di dekat mes, Gilang pun berhenti menunggu kakaknya sampai juga di mes. Setelah sampai di mes, Gilang ini mengatakan kepada kakaknya, "Mas, tadi ada satu sosok wanita di belakang kamu, Mas. Wujudnya itu sangat menyeramkan." Dan kakaknya Gilang pun hanya menjawab, "Ah, mana, aku juga nggak ngelihat kok. Kamu tuh ngaco. Ya udah, nggak usah dipikirin. Ayo kita tidur aja dulu. Besok kita mulai kerja." Akhirnya Gilang pun tidur bersama kakaknya. Sampai pagi harinya si Gilang ini tidur dengan nyenyak. Sesampainya di pagi hari, akhirnya Gilang dan kakaknya beserta 40 rombongan yang lain, akhirnya Gilang pun bekerja seperti umumnya. Karena kerjaan si Gilang ini masih struktur, Gilang pun harus mencangkul dan menggali dulu agar tempat itu bisa didirikan pondasi dulu. Waktu itu Gilang bekerja dari pagi sampai sore, tidak ada masalah apa-apa. Sampai lembur pun gak ada masalah apa-apa. Sehari, 2 hari, 3 hari, si Gilang ini bekerja dengan sangat santai dan nyaman. Tapi setelah menginjak waktu 4 hari, si Gilang ini mencangkul dan menggali di tempat di mana di waktu malam itu si Gilang melihat sosok wanita itu. Tapi si Gilang ini sudah lupa dengan kejadian malam itu, kalau dia melihat sosok wanita itu. Gilang pun terus mencangkul dan menggali tempat itu. Tapi tiba-tiba saat si Gilang ini mencangkul, cangkulnya Gilang ini seperti menghantam benda yang sangat ulet. Karena Gilang ini penasaran dengan benda apa yang dicangkul ini kok susah. Gilang pun mencoba untuk pelan-pelan mengambil benda itu. Dan setelah benda itu dapat diambil sama si Gilang, ternyata Gilang ini menemukan satu boneka kecil yang tertimbun di dalam tanah itu. Melihat benda itu, akhirnya Gilang pun mengatakan kepada teman-temannya, "Woi Mas, ini loh aku nemu jimat." Dan teman-temannya si Gilang ini mengatakan, "Jimat apa Mas?" Karena ada salah satu teman yang menyaut seperti itu, akhirnya Gilang pun menendang boneka kecil itu ke arah temannya tadi. Setelah diambil sama temannya ini tiba-tiba mengatakan, "Mas, ini sepertinya bukan jimat Mas, tapi ini sepertinya boneka yang digunakan untuk media santet Mas." Mendengar kata-kata dari temannya, Gilang pun sontak kaget. Dan Gilang pun bertanya sambil memastikan, "Loh masa iya Mas? Kok ada orang yang menaruh boneka santet di tempat seperti ini?" Dan temannya Gilang pun menjawab, "Ya kalau masalah itu saya tidak tahu Mas. Tapi ini sepertinya boneka
yang digunakan untuk media santet. Gilang pun bingung dia harus berbuat apa, dan Gilang ini bertanya kepada temannya lagi, lah terus harus diapain benda itu mas? Temannya Gilang ini menjawab lagi, ya harus ditimbun lagi di tempat itu mas. Mendengar jawaban dari temannya ini, si Gilang pun langsung meminta boneka itu dan membawa boneka itu ke arah tempat yang digali tadi. Dan Gilang pun masuk ke lubang galian itu dan mencangkul lagi yang agak dalam dan menimbun boneka kecil itu di tempat yang sama. Tapi si Gilang ini sambil menimbun benda itu, Gilang ini masih bingung. Karena kata temannya tadi, benda seperti ini adalah boneka yang digunakan untuk ritual santet. Tapi tadi Gilang ini menendang dengan sangat keras benda itu. Si Gilang ini agak bimbang jadinya. Dia berpikir nanti bermasalah nggak ya? Karena tadi dia itu menendang benda itu. Karena si Gilang ini takut dengan hal yang dilakukan tadi, yaitu menendang boneka itu. Gilang pun bertanya lagi kepada temannya, mas, tadi kan aku menendang boneka itu, nanti bermasalah nggak ya? Dan temannya ini mengatakan, ya kayaknya enggak sih mas, kan tujuan santetnya bukan ke mas Gilang. Ya nggak mungkin bermasalah, yang penting benda itu dipendam lagi atau ditimbun lagi. Mendengar jawaban temannya ini, Gilang pun sedikit agak lega, dan si Gilang ini meneruskan pekerjaannya. Sampai waktu istirahat jam 12 siang, si Gilang ini makan siang dulu. Setelah makan, dia mau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, si Gilang ini mencoba istirahat sambil tiduran. Dan ternyata si Gilang ketiduran. Karena badannya si Gilang ini terasa sangat capek, niat yang hanya mau tiduran, ternyata si Gilang ini tertidur beneran. Dan tiba-tiba saat si Gilang ini tertidur, dia bermimpi ditemui satu sosok wanita yang sama saat dilihat pertama kali sampai di situ, di belakang kakaknya. Di dalam mimpinya, wanita itu mendekat kepada Gilang dan mengatakan, berani sekali kamu mengganggu rumahku, kamu akan tahu akibatnya. Karena si Gilang ini melihat makhluk wanita itu yang sangat menyeramkan, dan wanita itu seperti mengancam kepada si Gilang. Gilang pun ketakutan dan Gilang bangun. Dan saat si Gilang ini bangun, ternyata kakaknya si Gilang ini sudah berada di dekatnya. Dan kakaknya Gilang ini mengatakan, Lang, kamu siang-siang kau udah ngigau. Dan Gilang pun menjawab, iya mas, aku tadi niatnya cuma mau tiduran rebahan biar badannya agak enak. Tapi malah tidur beneran. Tapi mas, di dalam mimpi tadi, aku didatangin satu sosok wanita yang sama yang aku lihat pas waktu bersama mas malam itu. Dan kakaknya Gilang ini menjawab, itu lagi. Kamu kepikiran kali. Udah gak usah dipikirin. Ini udah jam 1:30. Kamu telat kerjanya. Cepetan berangkat kerja. Karena mendapat jawaban dari kakaknya. Kalau kakaknya sepertinya tidak percaya kepada Gilang. Akhirnya Gilang pun mengatakan lagi kepada kakaknya, ya wes mas, kalau nggak percaya, ya wes aku tak kerja dulu. Akhirnya Gilang pun berangkat kerja lagi. Tapi saat si Gilang ini berjalan menuju tempat kerjanya lagi, kakaknya Gilang ini dari belakang memanggil Gilang dan mengatakan, Lang, kamu kok jalannya pincang? Kenapa Lang? Dan si Gilang ini menjawab, nggak tahu mas, mungkin kecapean kerja jadi ini kakinya agak kram. Ini leher juga agak kram sih mas, kayaknya kecapean kerja. Dan kakaknya Gilang dari kejauhan juga menjawab, iya, ya pelan-pelan kalau kerja. Ini kerjaannya berat, jadi kamu jangan habisin tenaga kamu. Kerjaan di sini masih lama Lang. Dan Gilang pun hanya menjawab, iya mas, ya wes aku tak kerja dulu. Setelah itu akhirnya Gilang pun bekerja seperti biasanya
Dan sampai di sore harinya, si Gilang ini beristirahat lagi untuk menjalankan sholat maghrib. Tapi anehnya, kakinya Gilang sama lehernya Gilang ini nggak sembuh-sembuh rasa kramnya. Jadi setiap jalan si Gilang ini masih pincang. Dan saat sampai di warung di tempat biasa dia makan kalau istirahat, Gilang ini melihat kakaknya. Dan Gilang ini mendekati kakaknya dan Gilang mengatakan, "Mas, kakiku kram kok nggak ada sembuhnya ya. Terus leher ini juga kerasa kaku gitu mas. Kenapa ya mas?" Dan kakaknya Gilang ini menjawab, "Iya itu kecapean kayaknya. Ya wes nanti habis sholat maghrib tak pijitin." Setelah Gilang sudah selesai menjalankan sholat maghrib, tiba-tiba si Gilang ini dipanggil kakaknya dan mau dipijitin sama kakaknya. Dan setelah selesai dipijitin kakaknya, Gilang pun meneruskan untuk lembur lagi. Dan si Gilang ini memang merasa setelah dipijit sama kakaknya, leher sama kakinya agak terasa keenakan. Sampailah waktu jam 10 malam, akhirnya si Gilang ini beristirahat dari lemburnya dan dia sudah selesai mandi, sholat isya, dan dia memutuskan untuk tidur. Tapi gak lama si Gilang ini tidur, tiba-tiba si Gilang ini bermimpi didatengin satu sosok wanita yang sama seperti tadi siang. Dan wanita itu mengatakan lagi, "Kamu sudah tidak sopan dengan tempatku. Kamu harus jadi tumbalku yang selanjutnya." karena Gilang mendengar kalau wanita itu mengatakan dia akan menjadi tumbal selanjutnya. Gilang pun sontak langsung ketakutan dan dia menjerit. Dan saat si Gilang ini menjerit, tiba-tiba si Gilang ini mendengar suara kakaknya ini memanggil si Gilang. Kakaknya ini mengatakan, "Lang, lang, lang, bangun. Bangun, lang." Dan ternyata si Gilang ngigau lagi. Saat si Gilang ini bangun, kakaknya Gilang ini bertanya, "Kamu kenapa sih? Kok setiap kamu tidur, kamu kok selalu ngigau? Emang apa sih yang kamu pikirin?" Belum sempat si Gilang ini menjawab pertanyaan kakaknya, tiba-tiba si Gilang ini merasa ada tangan yang mencengkeram kakinya dengan sangat keras. Dan tangan itu terasa sangat panas sekali di kakinya si Gilang. Dan gak lama juga si Gilang ini juga merasa ada yang memukul lehernya dengan sangat kencang sekali, sehingga si Gilang ini merasa sangat kesakitan. Dan si Gilang ini mengatakan kepada kakaknya, "Mas, kakiku sakit. Ini leherku juga ada yang mukulin mas. Ini gimana ini mas?" Karena kakaknya Gilang ini melihat sepertinya Gilang ini terasa sangat kesakitan. Kakaknya Gilang pun panik. "Loh, kamu kenapa lang? Kok seperti ini?" Dan si Gilang pun menjawab, "Nggak tahu mas. Ini kakiku seperti ada yang mencengkram mas, tapi tangannya panas mas. Dan ini leherku juga ada yang memukul." Mendengar jawaban dari si Gilang, kakaknya Gilang pun panik. Dan kakaknya Gilang ini mencoba untuk memanggil teman-temannya, disuruh melihat adiknya ini kenapa. Dan saat teman-temannya Gilang ini mulai ngumpul di dekatnya si Gilang, dari belakang temannya, si Gilang ini melihat ada satu sosok wanita berambut putih yang sama seperti yang dilihat waktu bersama kakaknya. Wanita itu dengan mata yang berubah menjadi putih semua, yang tadinya semuanya hitam. Dan mulutnya itu seperti nyengir. Gilang melihat makhluk itu pun menjerit dan mengatakan sama kakaknya, "Mas, wanita itu ada di belakang itu." Sontak kakaknya pun melihat ke arah yang ditunjuk sama si Gilang. Dan kakaknya Gilang tidak melihat makhluk apapun. Yang dilihat hanya teman-temannya Gilang yang ngumpul mendekati sama si Gilang. Dan kakaknya Gilang ini menjawab, "Nggak ada apa-apa lang. Mana itu kan juga teman-teman kamu." Dan si Gilang dengan rasa ketakutan, dia menjawab lagi, "Enggak mas, dia ada di belakang situ mas."
Karena kakaknya Gilang juga sangat panik, dan kakaknya Gilang ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kakaknya Gilang ini memutuskan untuk membawa Gilang ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan kalau Gilang tidak punya penyakit apa-apa. Gilang 100% sehat. Mendengar kata-kata dokter kalau si Gilang ini tidak punya penyakit, kakaknya Gilang ini sudah mulai curiga. Ini berarti penyakit non medis atau penyakit yang berasal dari bangsa gaib. Tapi kakaknya Gilang pun mengatakan kepada dokter, ya udah dok, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak adik saya ini menginap semalam saja di rumah sakit ini? Dan dokter pun menjawab, iya mas, nggak apa-apa. Biar mendapatkan infus dulu. Siapa tahu kalau mendapat infus, badannya bisa sedikit agak seger. Dan kakaknya Gilang pun hanya menjawab, iya pak dokter, terima kasih. Setelah semalaman ini si Gilang sudah mendapat perawatan dari rumah sakit. Di pagi harinya si Gilang ini merasa kakinya ini udah nggak terasa panas. Tapi si Gilang ini masih merasakan kakinya ini nggak bisa dibengkokkan dan masih terasa kram. Dan lehernya pun sama juga tidak bisa untuk digeleng-gelengkan. Gilang pun masih bingung, ini kenapa? Kok kakiku seperti ini? Dan leher ini pun juga kenapa? Kok nggak bisa digelengkan? Kalau digelengkan terasa sakit. Nggak lama kemudian kakaknya Gilang ini masuk ke ruangannya si Gilang. Dan kakaknya ini bertanya kepada si Gilang, gimana lang kakinya sama lehernya? Dan Gilang menjawab, iya mas, udah nggak panas. Tapi ini kakiku kalau dibengkokkan terasa sakit mas. Tapi rasa kramnya masih ada mas. Leher juga sama mas. Tapi rasa panasnya udah nggak ada. Dan kakaknya Gilang pun menjawab, ya sudah kalau kayak gitu. Tapi tadi malam dokter mengatakan kalau kamu nggak punya penyakit apa-apa. Dan setelah itu akhirnya si Gilang diajak pulang sama kakaknya ke mes proyek. Dan setelah sampai di mes, si Gilang ini disuruh kakaknya untuk istirahat dulu. Baru sebentar si Gilang ini sampai di mes proyek dan si Gilang ini tiduran. Tiba-tiba kaki Gilang ini terasa sakit dan panas lagi. Dan Gilang menjerit lagi dan mengatakan kepada kakaknya, mas, ini kok kakiku panas lagi ya? Ini kenapa ya mas? Terus leherku ini seperti ada yang mukul lagi mas. Mendengar Gilang mengatakan seperti itu, kakaknya Gilang pun bingung lagi. Dan kakaknya Gilang mengatakan, mosok sih Lang? Kan tadi kamu udah enakan dari rumah sakit katanya. Masa baru sampai di sini sebentar aja kamu kok udah kayak gitu lagi? Dan Gilang pun menjawab, ya saya nggak tahu mas, ini kok kakiku kerasa panas lagi ya. Nggak tahu ini kenapa mas. Dan saya merasakan mas, seperti ada tangan yang mencengkram lagi mas. Dan rasanya itu sangat panas lagi mas. Karena sepertinya kakaknya Gilang ini sudah curiga. Kakaknya Gilang ini mengatakan sama Gilang, ya wis Lang, ini kayaknya bukan penyakit medis Lang. Mendingan kita pulang aja dulu Lang. Gilang pun menjawab, nah terus bagaimana pulangnya ini mas? Kakiku panas sakit kayak gini mas. Dan kakaknya Gilang menjawab, Lang, tahan sedikit ya. Tahan dulu sampai di rumah. Pokoknya kakak hanya minta tolong seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Gilang pun sampai di rumah di kampungnya, yaitu di Purwodadi. Sesampainya di rumahnya si Gilang, bapak dan ibunya Gilang ini kaget melihat keadaannya si Gilang. Karena si Gilang ini pulang dengan dipapah kakaknya dengan keadaan pincang. Dan waktu itu memang Gilang sama kakaknya sampai di rumah itu sekitar jam 8 malam. Setelah masuk di dalam rumah, bapaknya Gilang ini bertanya sama si Gilang, Lang, kamu kenapa kok jadi seperti ini? Belum si Gilang ini menjawab pertanyaan dari bapaknya, tiba-tiba Gilang melihat makhluk wanita itu berada di belakang bapaknya si Gilang lagi. Gilang pun menjerit lagi,
Dan Gilang mengatakan, "Pak, di belakang kamu ada hantu wanita, Pak." Mendengar kata-kata dari Gilang, sontak bapaknya Gilang pun nengok ke belakang. Dan bapaknya Gilang tidak melihat makhluk apapun. Bapaknya Gilang pun menjawab, "Manalah, nggak ada apa-apa, Lang." Tapi si Gilang ini masih melihat dan mengatakan, "Itu, Pak, di belakang kamu." Dan sambil tangannya si Gilang ini, yang satu menutup mukanya dan yang satu menunjuk ke arah makhluk wanita itu. Tapi semua keluarganya Gilang ini tidak melihat makhluk itu. Saking takutnya si Gilang ini, sampai si Gilang ini tidak berani membuka matanya, dan si Gilang ini terus menutup mukanya dengan tangannya. Keluarganya si Gilang pun mengangkat si Gilang ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, bapaknya Gilang mengatakan, "Lang, kamu sudah di dalam kamar. Udah buka aja tangan kamu, nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apa." Dan setelah bapaknya Gilang mengatakan seperti itu, Gilang pun mencoba untuk membuka tangan dari mukanya. Dan perlahan si Gilang ini mencoba untuk membuka matanya, dan apa yang dilihat Gilang? Gilang melihat ada dua makhluk putih yang berada di belakang bapaknya. Apa kedua makhluk putih itu? Yang satu, makhluk wanita yang sangat menyeramkan itu. Dan yang satunya, si Gilang melihat seperti badannya Gilang itu jadi pocongan. Jadi si Gilang ini melihat yang satu makhluk wanita menyeramkan itu, dan yang satu adalah jasad si Gilang sendiri yang dibungkus dengan kain pocong. Melihat hal seperti itu, Gilang pun langsung menutup matanya lagi dengan tangannya, dan Gilang mengatakan kepada bapaknya, "Pak, aku nggak mau jadi pocongan." Mendengar si Gilang mengatakan hal yang aneh-aneh, bapaknya Gilang pun sudah curiga. Ini pasti kerjaannya makhluk gaib. Dan gak lama kemudian, akhirnya bapaknya Gilang pun menyuruh adiknya si Gilang untuk memanggilkan salah satu orang pintar di daerahnya. Dan gak lama kemudian akhirnya orang pintar itu datang ke rumahnya si Gilang. Dan orang pintar itu mengatakan kepada bapaknya si Gilang, kalau si Gilang ini sedang dirasuki oleh genderuwo. Karena orang pintar itu mengatakan seperti itu, bapaknya Gilang pun langsung menyuruh orang pintar itu untuk membersihkan badannya Gilang dari gangguan bangsa gaib. Dan gak lama kemudian orang pintar itu pun memulai ritualnya. Tapi Gilang pun juga merasa aneh. Si Gilang ini mendengar dari kamarnya kalau orang pintar itu mengatakan yang merasuki si Gilang ini adalah genderuwo. Sedangkan yang dilihat Gilang itu adalah makhluk wanita dengan gaun yang serba putih dan rambut juga berwarna putih, dengan mata yang sangat panjang dan sangat menyeramkan. Tapi kenapa orang pintar itu mengatakan makhluk yang merasuki Gilang itu adalah genderuwo? Karena Gilang juga nggak terlalu mengerti, Gilang pun hanya bisa berpasrah kepada orang pintar itu. Dan setiap orang pintar itu mengatakan apapun, Gilang pun hanya mengikuti apa yang disuruh sama orang pintar itu. Nggak lama kemudian orang pintar itu mengatakan, "Mas Gilang, makhluk yang mengikuti kamu sudah nggak ada. Dia sudah saya suruh pulang. Jadi kamu tenang saja, kamu besok sudah sembuh kok." Karena orang pintar itu mengatakan kepada si Gilang kalau makhluk yang mengikuti Gilang itu sudah pulang, Gilang pun menjadi sedikit tenang. Dan gak lama kemudian orang pintar itu berpamitan kepada keluarganya si Gilang kalau dia mau pulang. Tapi gak lama orang pintar itu pulang dengan rasa yang masih sedikit sakit di kakinya dan lehernya yang juga masih sedikit sakit. Si Gilang ini mencoba untuk rebahan dan tiduran. Dan apa yang dilihat? Di atasnya Gilang itu, Gilang melihat sosok wanita itu sedang meringis di depannya si Gilang. Melihat makhluk seperti itu lagi, Gilang pun menjerit lagi. Dan dia memanggil bapaknya, "Pak, makhluk itu ada di kamar ini lagi." Mendengar jeritan dari Gilang,
keluarganya Gilang pun langsung masuk ke kamarnya Gilang lagi. Dan Gilang dengan keadaan tengkurap karena dia melihat makhluk itu berada di atasnya. Gilang pun semakin ketakutan. Dengan keadaan rasa ketakutan dan si Gilang ini masih keadaannya tengkurap, si Gilang ini samar-samar mendengar kakaknya itu ngomong kepada bapaknya kalau dia ingin memanggil ustadz muda temennya. Dan gak lama kemudian akhirnya ustadz muda itu datang ke tempatnya si Gilang. Masuklah ustadz muda itu ke kamarnya si Gilang dan melihat si Gilang dengan keadaan yang masih ketakutan dengan badan yang masih tengkurap. Si Gilang ini mendengar ustadz muda itu mengatakan, "Mas Gilang, udah jangan takut, insya Allah kamu sembuh." Dan Gilang ini mengatakan, "Iya Mas Ustadz, tapi yang berada di atas saya itu makhluknya sangat menyeramkan, saya takut. Terus kaki saya ini kenapa kok jadi seperti ini?" Dan ustadz muda itu mengatakan sambil senyum, "Mas Gilang, saya kasih kamu pilihan nih. Kamu pengen sembuh sekarang atau pengen sembuh besok-besok?" Karena si Gilang ini barusan tadi didatengin orang pintar juga, dan orang pintar itu mengatakan kepada si Gilang kalau besok sembuh. Gilang pun menjawab pertanyaan ustadz muda itu, "Loh memang bisa kalau sembuh sekarang Mas Ustadz? Orang tadi ada orang pintar yang kesini aja mengatakan besok baru bisa sembuh kok. Mas Ustadz mengatakan sekarang bisa sembuh." "Ya mana mungkin bisa Mas." Ustadz muda itu sambil senyum mengatakan kepada Mas Gilang lagi, "Ya kamu maunya pengen yang mana? Pengen sembuh sekarang apa pengen sembuh besok-besok?" Mendapat pertanyaan dari ustadz muda itu, akhirnya Gilang pun memilih, "Ya kalau bisa sekarang ya sekarang Mas Ustadz. Ya coba dibuktikan." Dan ustadz muda itu pun menjawab kepada si Gilang, "Ya kalau kamu mau sembuh sekarang ya kamu bangun duduk, jangan tengkurap. Gimana saya ngobatinya?" Begitu kata ustadz muda itu. Dan si Gilang menjawab lagi, "Maaf Mas Ustadz, saya nggak berani. Di atas saya itu ada makhluk wanita yang sangat menyeramkan. Saya nggak berani ngeliat." Dan ustadz muda itu mengatakan kepada Gilang, "Udah, dia sudah saya usir untuk pergi dari sini. Tugas saya sekarang ini mau mengobati leher kamu sama kaki kamu. Pengen sembuh apa enggak?" Gilang pun kaget. Kok Mas Ustadz ini tahu rasa sakitnya Gilang ini pada leher dan kakinya? Padahal nggak ada yang memberitahu sama Mas Ustadz itu. Akhirnya Gilang pun bangun dan duduk dari keadaan tengkurapnya. Tapi si Gilang ini masih menutup mukanya dengan kedua tangannya. Dan Mas Ustadz itu mengatakan, "Mas Gilang, udah dibuka aja, jangan takut. Gak apa-apa, udah gak ada yang dekat sama kamu kok, cuman saya saja." Dan Gilang pun menjawab, "Enggak ah Mas Ustadz, saya masih takut." Dan Mas Ustadz itu mengatakan, "Ayo wes kalau nggak berani. Yang sakit ini kaki kanan kamu kan, sama leher sebelah kiri kamu." Gilang pun semakin kaget, karena Mas Ustadz ini bisa tahu letak rasa sakit yang berada di badannya si Gilang. Setelah itu Mas Ustadz mencoba untuk berdoa, dan sebelum memulai doa itu Mas Ustadz muda itu mengatakan, "Pengen sembuh sekarang kan? Insya Allah bisa." Dan gak lama kemudian si Gilang ini hanya merasa kakinya Gilang ini dielus-elus sama Mas Ustadz. Tapi rasanya itu sangat panas sekali. Dan Gilang pun menjerit, "Mas Ustadz, ini tangan kamu kok panas sekali?" Dan Mas Ustadz itu menjawab, "Ya kan pengen sembuh sekarang, ditahan sedikit ya." Dengan menahan rasa sakit, Gilang pun hanya menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu akhirnya Mas Ustadz itu mengatakan, "Mas Gilang, kaki kamu sudah sembuh, leher kamu sudah sembuh. Coba sekarang jalan, coba lehernya digeleng-gelengkan." Gilang pun membantah kepada Mas Ustadz itu. Dan si Gilang ini mengatakan, "Ya masa langsung kontan Mas Ustadz, ya nggak mungkin kayaknya." Dan Mas Ustadz itu menjawab lagi, "Sudah nggak usah bantah, coba sekarang kamu berdiri. Dan coba sekarang kepala kamu digeleng-gelengkan, sakit nggak?" Akhirnya Gilang ini mencoba untuk menggeleng-gelengkan kepalanya.
rasa sakit pada lehernya Gilang ini langsung hilang. Setelah merasa lehernya sudah enak, Gilang pun mencoba untuk membengkokkan kakinya, dan ternyata kakinya Gilang langsung sembuh. Dan setelah pengobatan Mas Ustadz itu selesai, sebelum Mas Ustadz itu pulang, Mas Ustadz itu mengatakan kepada Gilang, Ustadz itu mengatakan, Mas Gilang, makanya jangan suka nendang-nendang boneka. Walaupun boneka itu kecil, jangan main-main ya. Mendengar kata-kata Mas Ustadz itu, Gilang pun langsung ingat dengan boneka kecil itu yang pernah ditendang sama si Gilang. Dan Gilang pun bingung kok bisa tahu Mas Ustadz itu. Karena Gilang ini penasaran kenapa kok Mas Ustadz itu tahu. Gilang pun bertanya, kok Mas Ustadz tahu? Emang boneka itu boneka apa Mas Ustadz? Dan Mas Ustadz itu menjawab, itu boneka tumbal Mas. Seketika Mas Ustadz itu menjawab kalau boneka itu boneka tumbal, seluruh tubuh Gilang pun menjadi merinding. Dan setelah itu akhirnya Mas Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Dan badannya Gilang sembuh lagi dengan total. Dan mungkin cukup sampai segini kisah dari Mas Gilang di channel Jagat Tinggal Lembut. Mungkin ada sedikit pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini, bahwa hati-hati dengan benda sekecil apapun. Kita tidak akan tahu apa fungsi dari benda itu. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin nasib kita juga akan bisa seperti Mas Gilang. Tapi pesan saya sebelum mengakhiri video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo cepat subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor dari channel Jagat Tinggal Lembut. Mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum, salam Jagat Tinggal Lembut.